Berjumpa lagi dengan saya Mr. Santo dari LPK Komputer. Pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi dan juga motivasi teristimewa kepada calon-calon peserta ujian kompetensi bidang IT atau yang disebut sebagai CLCP agar Anda lebih percaya diri, yakin, hingga akhirnya Anda dinyatakan kompeten. Demikian juga video ini juga saya yakin akan memberi inspirasi bagi para peserta yang sudah bekerja dengan menggunakan IT atau komputer di dalam mendukung pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Inti dari video-video saya yang saya tayangkan di YouTube, bagaimana kita senantiasa berusaha berjuang terus-menerus agar semakin kompeten. Ya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang bisa menang di zaman kapanpun, dalam situasi apapun. Nah, dalam video ini saya akan memberikan contoh yang dalam tanda petik kesannya remeh-temeh atau simple, namun kalau tidak tahu tentu hal itu boleh dikatakan belum atau tidak kompeten. Saya mulai dari hal yang simpel sederhana. Seperti apa, kita ikuti tayangan yang seperti berikut. Nah, di sini saya menampilkan naskah dalam word processing atau yang lebih populer kalau di Indonesia dengan Microsoft Word. Padahal word processing tidak selalu Microsoft Word. Ya, nah ini contoh. Maka aplikasi apapun yang Anda pakai itu monggo silahkan ya. Namun ada beberapa hal sederhana yang kali ini saya tunjukkan. Contoh, misalnya dalam naskah kita seperti ini, baik sengaja maupun tidak, ada blok semacam itu. Kemudian apakah karena kejatuhan alat tulis, misalnya mouse-nya jatuh di keyboard atau nggak sengaja ketekan, misalnya seperti ini, otomatis naskahnya menjadi hilang, ya, dalam tanda petik menjadi hilang. Nah, di sini kalau mereka yang belum tahu atau tidak tahu, bahkan para peserta ujian CLCP, kadang-kadang kasus ini membuat menjadi gugup, nervous, ya, atau panik gitu ya. Maka satu trik sederhana yang saya kira efektif perlu Anda ketahui, yaitu ada istilahnya membatalkan atau undo. Kalau di produk Microsoft dilambangkan dengan di pojok kiri atas layar kita, entah itu Word, Excel maupun PowerPoint. Karena di CLCP itu kan yang diujikan 3, yaitu word processing, kemudian spreadsheet, dan presentation. Di pojok kiri atas di sini selalu ada logo seperti anak panah yang melungker ke kiri, atau istilah bahasa Indonesia melungker itu apa ya? Melengkung ke kiri semacam ini. Ini kalau Anda perhatikan di situ tidak usah diklik, itu ada tulisan. Di situ ada tulisan undo typing. Ada di dalam kurung buka CTRL +Z kurung tutup. Ya, jadi semua icon atau perintah-perintah di komputer secara umum dan di Microsoft Office secara khusus itu selalu ada tanda-tanda shortcutnya, simbol-simbolnya seperti apa. Misalnya simbol anak panah yang melengkung ke kiri itu untuk undo apapun. Karena ini yang barusan saya simulasikan itu gak terjadi kesalahan yang tidak sengaja, jatuhan mouse atau apapun saja. Ini kebetulan disebut typing. Tapi bisa nanti undo formatting, ya, ada undo deleting, dan seterusnya. Banyak ragamnya, tetapi selalu menggunakan satu kata awal, undo. Nah, untuk melakukan undo tidak peduli apapun, itu Anda boleh klik ini sekali atau menekan Ctrl Z. Kita contohkan, saya klik di sini. Nah, di sini muncul, kok belum muncul, Ctrl Z lagi atau klik lagi, muncul dia. Nah, muncul kembali.
Jadi tidak usah panik. Karena saya simulasikan tadi, kalau ini nggak sengaja ketekan dan Anda panik, selalu refleks Anda akan tanya kepada teman di sebelah kiri atau sebelah kanan, entah dengan berbicara berbisik atau dengan teknik apapun. Lalu biasanya secara spontan seolah-olah ada unsur tenggang rasa yang tinggi, rasa semacam empati gitu ya, atau simpati, tapi ternyata justru menjebak, dalam tanda petik disadari maupun tidak, disengaja maupun tidak, itu terjadi ya. Jadi biasanya mereka akan menjawabnya begini, jawaban ini juga bisa suatu jebakan atau suatu jawaban yang serius yang betul-betul empati dan simpati. Tapi kita yang sudah terlanjur nervous atau terlanjur panik, itu biasanya menindaklanjutinya bukan dengan berpikir jernih, tetapi dengan melakukan sesuatu yang sebetulnya harus dipikir terlebih dahulu. Nah, pertanyaan seperti apa yang seringkali dilontarkan oleh teman yang empati kepada kita? Biasanya kalau kita mengeluh, waduh naskah saya hilang semua misalnya, maka biasanya si teman itu akan bertanya sebagai berikut, sudah disimpan atau belum? Nah gitu kan, si teman kita tuh nanya sudah disimpan atau belum. Harusnya kita berpikir, ya, kalau naskah itu memang belum disimpan maupun sudah disimpan pun, itu terjadi ambigu untuk menindaklanjutinya. Kalau belum disimpan, Anda simpan. Kalau sudah disimpan, Anda akan menyimpan juga, itu refleks, itu yang terjadi. Padahal proses solusi untuk mengatasi ini tidak harus disimpan, tetapi yaitu tadi control Z, semacam itu saja ya. Jadi ini remeh-temeh, sederhana, tetapi kalau tidak diberi pencerahan semacam ini, tentu bagi banyak orang ini sangat mengganggu, merugikan ya. Karena kalau ini disimpan, otomatis naskah itu yang tersimpan adalah kondisi yang dalam tanda petik menjadi rusak ini, bukan kondisi yang semula. Begitu. Maka kalau ada terjadi kerusakan data atau kesadaran langsung saat itu, tentunya ya, kalau saat itu naskah kita itu kok menjadi hilang atau rusak, kita jangan keburu menyimpan, tetapi Anda cukup melakukan Ctrl Z. Kalau belum muncul, Ctrl Z lagi sampai muncul, ya sudah selesai. Ini sederhana, tetapi semoga menginspirasi ya, karena kompetensi itu tidak selalu hal-hal yang muluk-muluk, sesuatu yang wow, sesuatu yang spektakuler, tidak harus. Kita mulai menjadi kompeten itu mulai dari hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang simple. Namun yang barusan kita lakukan dengan konsep itu sangat-sangat harus diketahui ya, sangat membantu ya. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa, tentu apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang seolah aku sudah biasa seperti itu. Tapi yang belum tahu tentu ini adalah informasi yang sangat menolong ya. Kira-kira demikian dulu. Ikutilah selalu video-video dari Master Santo, karena Master Santo sudah komit setiap hari mengirimkan video-video inspiratif di bidang IT, terutama komputer, yang praktis-praktis, yang simpel-simpel, namun membantu mendukung pekerjaan sehari-hari ya. Terkait selalu saya mengaitkan dengan uji kompetensi ya, walaupun di dalam soal uji kompetensi CLJP itu petunjuk teknis maupun petunjuk praktisnya itu kalau kita baca dengan formal itu kesannya serem ya, dalam tanda petik. Padahal kalau kita mensikapinya dengan penuh dengan hati yang jernih, dengan ke lapangan data, tentu Anda akan bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Demikian juga para pekerja biasanya dikejar-kejar dengan jam tayang atau kejar deadline gitu ya, itu sangat mengganggu.
Oleh karena itu pesan saya di dalam mencikapi untuk pekerjaan hari-hari, untuk kepentingan apapun, Anda tetap harus sabar, tenang. Toh saat ini Anda diuntungkan banyak sekali media-media sosial yang membahas tentang IT. Dengan demikian Anda akan semakin kompeten dan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang menjadi pemenang di zamannya, pada situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Salam, saya Master Santo dari LPK Master. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.